mengalahkan writer's block dan kemudian saat nulis novel atau cerpen. Klise sekali pertanyaan Anda ya. Oke, gimana kalau gue bilang gue adalah penulis novel yang tidak percaya dengan adanya writer's block? Gue tidak percaya dengan adanya mood-moodan. Bagi gue, writer's block itu adalah jelmaan dari lu gak tahu lu mau nulis apa. Kan lu suka tuh kalau udah nulis cerpen atau nulis novel, halaman 10-20 mentok. Apalagi ya, lu kayak nabrak dinding, jedar, terus udah itu karena kamu tidak tahu mau menulis apa. Kayak seru di awal, asik di awal, tapi kamu tidak tahu tokohnya seperti apa, keinginannya apa, konfliknya apa, petualangannya apa, masalahnya apa, nilai-nilai yang akan lu tanamkan di novel itu apa, lu nggak tahu. Dia ketemu siapa aja lu nggak tahu. Lama-lama ngalor ngidul kemana-mana, suka-suka, nggak jelas. Nah, kalau mood, lu bilang, oh gue lagi nggak mood. No. Tidak ada itu istilah tidak mood. Yang ada hanyalah lu tidak lihai mengelola ide yang udah lu punya, atau bahkan lu tidak punya ide. Nah, mungkin lu punya ide tapi ini nggak ya, itu nggak ya, itu. Gue akan bahas gimana caranya menghapuskan writer's block dan mood dari kamus lu sebagai penulis. Karena gue dulu juga menganggap, gue writer's block, keren kan kayak writer's block, Tapi nah. Setelah bahkan setelah karya gue keempat, apa kelima, apa keenam bahkan, gue baru menyadari nggak ada itu writer's block itu hanyalah halusinasi. Nah, inilah strategi yang harus lu siapkan sebelum lu menggunakan istilah-istilah writer's block itu sebagai alibi bahwa naskah lu nggak maju-maju. Oke, yang pertama adalah premis. Premis ini udah banyak ya yang bahas ya. Videonya juga banyak, lu bisa lihat tuh di videonya Bang Radit, Ernest, segala macam. Premis adalah, ini rumus ya. Premis adalah seorang tokoh atau seorang makhluk, pokoknya tokoh gitu, yang ingin sesuatu. Dia ingin sesuatu untuk menyelesaikan masalahnya, untuk memperbaiki hidupnya. Ini hidup gue lagi ada masalah nih, ada sesuatu yang gak beres, ada impian yang gue pengen capai, ada sesuatu hal buruk yang terjadi dalam hidup gue, dalam lingkungan gue. Nah, kemudian dia melakukan perjalanan. Dia melakukan perjalanan untuk mencapai keinginannya tadi. Jadi seorang tokoh ingin sesuatu, lalu dia pergilah bertualang. Dia pergi melakukan A, B, C, D. Nah, premis itu sederhananya gini. Seseorang tokoh, suatu makhluk gitu. Bisa aja jin, bisa aja setan yang jadi tokoh lu, bisa jadi premis itu adalah gini singkatnya ya. Tokohnya itu bisa hewan, bisa manusia, bisa jin, bisa apa aja. Si tokoh ini, si A ini nih, punya masalah dalam hidupnya. Entah impiannya makin jauh, entah dia diputusin sama pacarnya, atau dia harus nikah. Dia pengen nikah tapi dia mesti antri gitu karena kakaknya harus nikah dulu. Nah, itu kan masalah. Atau datang naga ke desa dia ngebakar. Nah, dia punya masalah, dia punya konflik, dia punya sesuatu yang membebani hidup dia. Atau dia gak boleh keluar rumah sama orang tuanya. Itu cerpen yang gue bikin. Yang tadi juga soal menikah juga cerpen yang gue bikin. Nah, masalah ini hadir dalam kehidupan si tokoh. Nah, itu rumus pertama premis. Ada tokoh punya masalah. Hal kedua dalam premis adalah dia ingin masalah ini selesai. Iya dong, kalau gak ingin ya gak ada cerita. Nah, dengan masalah ini selesai, dia bisa senang gitu, dia happy, atau dia mendapatkan sesuatu. Nah, biar masalah ini selesai, dia pergi bertualang, dia pergi mencari sesuatu, dia ditarik ke satu dunia, atau dia dapat surat dari Hogwarts, atau dia dipaksa kuliah sama bapaknya, atau dia bantuin kakaknya buka aplikasi Tinder biar kalau kakaknya udah dapat jodoh, akhirnya gua yang bisa dapat jodoh setelah itu gitu. Nah, itulah perjalanan cerita. Nah, dari perjalanan cerita, dari tokoh dan perjalanan cerita itu sebetulnya bisa disederhanakan jadi satu kalimat. Si A ingin menikah. Akan tetapi
Nah, akan tetapi dia harus antri karena kakaknya harus nikah duluan. Nah, disitulah petualangannya. Itulah premis cerita. Gua kerja di sebuah OTT sekarang ini. Udah hampir 2 tahun. Bagi yang gak tahu OTT itu apa, itu kayak Netflix, GoPlay, Disney Hotstar. Nah, gue bekerja di salah satu perusahaan itu sebagai tim kreatif. Dan setiap hari gue membaca skrip, gue membaca cerita dari berbagai sutradara, produser. Dan pertanyaan pertama, hal-hal pertama yang kita diskusikan bersama para filmmakers itu adalah apa nih premisnya gitu. Nah, dari situlah kita lanjut. Nih oke nggak ceritanya? Kalau oke kita terima, kalau enggak mungkin kita perbaiki sedikit. Begitu juga penerbit akan bertanya itu duluan. Nah, jadi pertama, supaya lu nggak writer's block, supaya lu nggak mut-mutan, lu harus punya premis yang jelas, yang kuat, yang tahu nih awal, tengah, akhir, yang tahu konfliknya apa aja, yang tahu pemecahannya, yang tahu petualangannya seperti apa aja. Nah, itu yang pertama. Kita bahas yang kedua, yaitu tokoh. Tokoh yang baik adalah yang punya kelemahan, yang punya nilai cacat. Lu lihat Iron Man, lu lihat Cinta di ADC, lu lihat banyak semua tokoh yang sangat diingat pembaca atau penonton itu pasti punya flaws, mereka punya kelemahan. Nggak seru cerita lu kalau dia perfect. Ya udah, kalau perfect ya udah, terus kenapa gitu. Gue sebagai pembaca tuh gue pengen empatik dari awal gitu. Gue pengen lihat, oh dengan kelemahannya ini apakah dia bisa melanjutkan petualangan ini atau tidak. Nah, tokoh lu harus dapat dipercaya dengan memiliki kelemahan. Kedua, motivasinya tadi kita udah bahas juga. Dia harus punya motivasi. Itu biar jalan cerita lu jelas. Gua sering menemukan naskah yang begini. Motivasi tokohnya suka-suka si penulis aja. Oh, sekarang dia pengen itu. Suka-suka aja gitu, dapat ide suka-suka aja gitu. Nah, itu enggak boleh. Nah, yang ketiga, ini throwback sedikit ke video gue yang pertama kemarin. Di video pertama kan gue bilang, lu tulis dulu aja 10-20 halaman pakai hati. Nah, di sini gue akan tambahkan, setelah 20 halaman lu baca ulang pakai kepala, baru lu rombak. Karena di 10-20 halaman itu lu mengeluarkan semuanya dulu, lu membentuk habitnya dulu, begitu. Nah, lalu cara ketiga supaya lu tidak lagi ada writer's block dalam kamus lu adalah lu buat kerangka yang jelas, kerangka yang solid. Ini juga sudah banyak sekali yang membahas. Gue sebutin aja beberapa, lu bisa pelajari lagi di banyak sekali di internet, lu googling aja. Yang pertama adalah drama 3 babak atau 8 sequence. Terus ada juga 22 Steps of John Truby. Terus ada juga Save the Cat. Terus ada juga Paul Chitlick. Terus ada juga The Hero's Journey. Itu semua metode pengkerangkaan itu gue bisa bilang sama semua, hampir sama. Nih, semua cerita keren di dunia ini, gue bilang lagi-lagi, semua cerita keren di dunia ini secara kerangka sama, nyaris sama. Nggak ada tuh ceritanya kalau oh cerita ini keren banget gitu. Oh gimana ya bisa sekeren itu, kok beda sama ceritanya. Enggak. Gue akan bilang Interstellar, Avatar, Naruto, Harry Potter, Avengers, apalagi banyak sekali cerita tuh sama tuh, titik-titiknya itu sama. Kak, tapi kan ini kreatif, kenapa? Lalala. Kan kalau kreatif kan nggak boleh sama. Lalala. Kamu yang nonton ini, terus kamu yang lainnya yang juga nonton ini, dan kamu yang lainnya yang nonton ini, kita semua punya satu kesamaan. Kita punya satu struktur tulang yang sama. Tengkorak, ke iga, tulang paha, kaki, segala macam. Semua cerita kerangkanya hampir sama. Yang membedakan apa? Hidungnya. Hidung gua sama lu nggak sama nih. Hidung gua mancung India gitu. Nah, kulit gua, wes eksotis. Beda kita. Rambut gua gondrong, rambut lu keribo. Nah, jadi beda. Bentuk kerangka selalu sama, tapi ceritanya bisa totally different. Oke?
Nanti gue akan ceritain gimana gue membangun kerangka cerita. Nah, yang kemudian tips berikutnya adalah riset. Riset lu berarti kurang. Kenapa lu bisa stuck nulis? Itu karena riset lu tidak lengkap atau tidak memuaskan. Kenapa lu bisa bilang gua mut-mutan? Karena riset lu tidak menggairahkan. Untuk lu ketahui ya, ini gua masukin videonya nanti setelah ini. Gua masukin sedikit. Ini adalah video riset gua ke Sumba. Gua sampai 4 kali 5 kali datang ke Sumba. Gua bikin risetnya menggairahkan, seseru itu. Gua ajak pembaca gue ikutan riset. Gak sehari 2 hari gue kelilingi sebulan 2 bulan gue temui kampung-kampung raja. Itu semua untuk sebuah novel berjudul Melangkah, sebuah novel action di mana sekelompok anak muda ingin pergi jalan-jalan ke Sumba dengan cara ngumpulin duit dari jualan online, dari menang di kompetisi pencak silat. Tapi banyak tapinya nih. Ada yang gak diizinin sama orang tuanya, si cewek ini nggak diizinin sama orang tuanya, segala macam. Nah, dan begitu mereka mendarat di sana, nggak taunya boom, sebuah masalah yang agak berbau science fiction tipis-tipis terjadi. Nah, riset itu gue lakukan supaya ceritanya seru gitu, supaya gue kebanjiran ide gitu, supaya mood gue gue nggak pernah percaya mood, tapi supaya gue selalu punya amunisi. Nah, riset itu banyak caranya. Pergi ke lokasinya langsung, ngobrol sama orang-orangnya. Dulu di novel Kami Bukan Sarjana Kertas, Kami Bukan Jongos Berdasi, Kami Bukan Generasi Bacot, itu jumlah orang yang gue wawancarai sampai 500. Gue datang ke kampus-kampus, ke perusahaan-perusahaan, ke rumah-rumah orang tua. Gue temui para orang tua, nanya gimana sih menurut kalian anak kalian. Gue datangi dosen-dosen, gue datangi bos-bos perusahaan. Dari situlah lahir tokoh-tokoh yang gue tuliskan. Terus riset bisa juga dengan membaca. Ini penting sekali. Riset bisa juga dengan bentuk FGD. Gue pernah FGD dengan pakar ekonom. Gue pernah FGD dengan ekonom untuk novel Melangkah. Karena novel Melangkah itu kan action economic. Teman-teman gue yang baru lulus jadi profesor dari UK, dari mana-mana gue panggil, ngobrol yuk tentang ini gitu. Gue bahkan pernah one on one sama Bapak Faisal Basri dulu. Kita ngebahas, ada deh pokoknya. Itu itu obrolan dengan Pak Faisal Basri itu belum semuanya gue tayangkan di novel Melangkah. Jadi ada 3 tuh jenis riset: studi lapangan, studi literasi, sama tadi wawancara dan FGD. Pengaplikasiannya bisa macam-macam. Wawancara kan bisa lewat DM, lu bisa download Tinder juga kalau lu mau agak nakal sedikit. Buat novel Kami Bukan Jongos Berdasi, gue sampai download Tinder. Gue main Tinder untuk menggali hal-hal yang gak mau diobrolin orang di medsos lainnya atau di tempat umum. Nah, karena di Tinder itu orangnya gue rasa cukup terbuka, mereka menceritakannya lepas ke gue. Oke, nah sekarang masuk ke bagian terakhir tentang bagaimana gue membuat kerangka, gue membangun tokoh dari novel-novel gue. Seperti yang pernah gue ceritakan di seminar-seminar ataupun di video sebelumnya, ataupun di kelas pelatihan menulis gue, 10-20 halaman pertama itu gue selalu menulis tanpa mikir dulu, suka-suka dulu. Dari 20 halaman itu gue endapkan, bagian ini. 20 halaman ini adalah kertas buram gue. Lahir ada tokoh si Ogi, ada tokoh si Gala, belum ada waktu itu Bulira di novel Kami Bukan Sarjana Kertas. Nah, setelah kertas buram ini selesai, gue maju ke tahap selanjutnya, yaitu menghadirkan sosok-sosok yang bisa jadi tokoh yang solid dalam novel gue. Dari riset tadi. Nah, tokoh-tokoh itu ya dari riset tadi. Kalau di novel Kami Bukan Sarjana Kertas, gue bisa mengelompokkan ada sekitar 7 jenis anak muda. Dan 7 jenis anak muda itu semuanya gue simbolkan dalam masing-masing tokoh. Nah, per tokoh inilah gue tentukan di mana mereka tinggal, seperti apa lingkungan sosial demografi mereka, sosial ekonomi mereka, bagaimana mereka berkomunikasi dengan orang tua, dengan temannya, dengan adiknya, dengan dirinya sendiri. Apakah dia punya penyakit, selama penyakit itu memang berpengaruh ke dalam ceritanya ya. Terus apakah dia punya luka masa lalu, ini penting sekali, luka masa lalu
kesenangan masa lalu, dia punya hobi apa yang berkaitan dengan ceritanya. Gua masukkan tuh dimensi-dimensi itu ke tokoh. Gua bisa menulis tentang satu tokoh itu sekitar 20 halaman lagi. Satu tokoh itu 20 halaman sendiri. Jadi kalau ada 7 tokoh itu udah 140 halaman. Gua nulis tokoh doang. Nah, tapi manfaatnya apa? Novel Kami Bukan Sarjana Kertas itu kan ada 3 series. Akan ada series keempat nanti. Dengan gue nulis 140 halaman ini, gue udah tahu novel ini akan seperti apa. Kalaupun gue tuliskan nanti jadi 10 series, gue udah tahu. Nah, yang 20 halaman ini gue sebut sebagai karakter Bible atau kamus karakter. Setelah kamus karakter, dia berjalan paralel tuh. Dalam kamus karakter itu ceritanya kan pasti ada cerita-cerita kecil tuh dalam kamus karakter itu. Nah, selanjutnya adalah pembuatan kerangka. X1-nya apa, X2-nya apa, X3-nya apa. Nanti akan lahir dengan sendirinya. Oh, kayaknya masalah dia yang pas SMA ini gak usah gue taruh di ceritanya deh. Oh, kayaknya gue mesti lahirin masalah baru deh. Kayaknya dia dimarahin sama bapaknya karena main gitar mulu sampai malam. Kayaknya gue harus bikin dia gagal bernegosiasi dengan orang tuanya soal impiannya. Kayaknya gue harus bikin dia disemangatin sama dosennya dengan cara memberikan analogi kecoa Madagaskar yang bisa bertahan dari gempuran meteor sekalipun. Nah, itulah pembagian kerangka itu. Setelah cerita itu gue jahit, harus naik terus tuh. Rasanya, emosinya harus naik, jeder, naik, turun, harus naik turun. Nah, disitulah gue bisa melihat kerangka. Oke, kerangka ini udah utuh, sekitar 40 halaman sendiri. Kalau satu halaman kerangka bisa jadi 5 halaman, maka 40 halaman kerangka itu sudah jadi 200 halaman. Gua sudah punya sekitar 10 kerangka untuk 10 novel ke depan. Cuma gue tinggal cari waktunya untuk menuliskannya. Jadi kalau lu bilang writer's block, enggak. Kalau lu bilang kehabisan ide, enggak. Gue justru sekarang kebanyakan ide dan kekurangan waktu. Bukan kekurangan waktu, tapi belum tahu nih waktu gue harus gue alokasiin ke novel yang mana. Nah, terakhir yang perlu diingat lagi adalah karya lu gak akan pernah sempurna. Jadi infinito. Lu biarkan dulu. Begitu udah selesai draft 1, nanti lu ambil lagi. Udah. Oh ya, oke, ini gue perbaiki dikit. Ini gue perbaiki banyak. Diamkan lagi. Oh, udahlah, kasih. Atau lu perbaiki lagi, endapkan lagi. Itu terus proses itu. Kalau lu udah punya editor, dia juga bisa bantu. Atau lu bisa rekrut editor freelancer. Dan jangan putus asa, karena proses menulis membuat cerita yang utuh, yang membuat orang selalu ingin membalikan halaman karena penasaran, karena suka. Itu memang butuh waktu. Itu memang perlu kerja keras, perlu disiplin. Bisa gue bilang novel gua yang baru benar-benar laris, yang baru benar-benar diterima dengan jumlah orang yang luar biasa, gue bisa bilang itu adalah ketika novel ke-8, Kami Bukan Sarjana Kertas. Setelah itu semuanya lancar. Sebelum-sebelumnya bukan tidak ada, tapi ada juga yang sampai cetak ulang ke-5 ke-6. Tapi gua pun sendiri belum terlalu solid. Maksudnya belum terlalu solid adalah gua menulis dengan keinginan gua tanpa rambu-rambu aja. Nah, sekarang setelah buku ke-8, 9, 10, 11, 12 dan besok mau terbit ke-13, ini yang bisa gua bagikan. Bukan berarti gue paling jago, bukan berarti gue dewa, tapi gue ingin mereka yang sedang merintis juga mendapatkan sesuatu yang penting, supaya tidak mengulangi kesalahan gue, supaya kalian bisa lebih cepat daripada gue bahkan gitu. Baiklah, itu dia video tentang mengatasi writer's block dan mood ketika menulis. Semoga besok-besok gak ada lagi ya yang bilang aku writer's block nih, mesin tik gua nih. Kalau ada yang bilang writer's block nih, siap-siap mendarat di Kalau kamu mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa di like, subscribe
Ya, kamu boleh bagikan ke teman-teman kamu. Kita nggak tahu siapa aja dari kamu yang menonton ini atau dari teman-teman kamu. Bisa aja salah satu dari kalian nanti akan jadi penulis besar, mengalahkan J.K. Rowling. Amin. Ketika hari kalian menerbitkan karya, tolong kasih tahu saya, sampai ke media sosial saya, Kak, gue menerbitkan novel. Saya akan datang ke Gramedia hari itu juga. Saya akan bilang ke kasirnya, Mbak, nih duit, saya mau beli buku itu, karya teman saya yang nonton di YouTube. Oke, dadah. Oh iya, komen juga mau tips apa lagi setelah ini.